Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 6 Juni. 1. Santo Norbertus, uskup dan pengaku iman. Norbertus adalah putra kedua dari Heribertus, seorang tuan tanah di wilayah Genep. Perawakannya tinggi kekar, pintar dan ramah tamah. Masa mudanya dijalaninya dengan sungguh menyenangkan. Ia bercita-cita menjadi imam untuk mengabdikan dirinya semata-mata kepada Tuhan. Karena itu, ia ditabiskan menjadi diakon. Akan tetapi lambat laun hatinya tertarik kepada kesenangan duniawi. Ia mulai meninggalkan hidup bakti kepada Tuhan dan pergi ke istana Kaisar Jerman, Hendrik kelima. Di sana ia hidup sebebas-bebasnya tanpa mau mengindahkan lagi hukum-hukum Allah. Ia sungguh-sungguh mau menikmati kesenangan-kesenangan duniawi sepuas-puasnya. Tapi semua yang dialami Norbertus tidak mengaburkan rencana Tuhan atas dirinya. Pada usia ke-30 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib dari Tuhan. Ketika sedang berpergian ke suatu tempat maksiat, ia terlempar ke tanah oleh kilat dari langit yang mengenai wajahnya. Ia terjatuh dari kudanya dan tidak sadarkan diri. Ketika mulai sadar lagi, ia bertobat dan menyesali perbuatannya yang bejat itu. Allah kembali menunjukkan keagungannya atas diri Norbertus dengan cahayanya yang ilahi. Semenjak peristiwa itu, Norbertus kembali menjalankan latihan rohani yang keras di bawah pimpinan seorang abbas Benediktin. Ia pun belajar dengan tekun hingga ditabiskan menjadi imam. Sebagai seorang imam, ia juga bertugas mewartakan Injil dengan mengajar dan berkhotbah. Tetapi karena kebejatan hidup masa lalunya yang tidak patut dicontoh, ia dianggap sebagai seorang munafik. Atas izin Sri Paus, Norbertus berangkat ke Prancis dan berkarya di sana, sebagai seorang imam di tengah-tengah umat sederhana di pedalaman. Harta bendanya dibagi-bagikan kepada kaum miskin, dan ia sebaliknya menggantungkan hidupnya pada kebaikan para dermawan. Hidupnya yang miskin, saleh dan bersemangat rasul itu, menarik banyak murid kepadanya. Atas anjuran Sri Paus, ia menetap di sebuah lembah sunyi di Prancis, yang disebut Premontre. Di lembah ini, ia mendirikan sebuah biara yang bertugas mendidik dan memberi imam-imam yang saleh lagi cakap kepada umat, terutama yang berada di pedalaman. Semangat pengabdiannya membawa umat kepada semangat hidup yang sesuai dengan cita-cita Injil, dan mempertinggi ketertiban hidup imam di seluruh Eropa. Pada waktu itu, timbullah Antwerpen, sebuah bid'ah yang menolak kekudusan sakramen Maha Kudus. Penganut aliran ini pernah menanamkan hosti kudus di dalam tanah yang kotor. Norbertus mendengar peristiwa ini dan meminta agar orang menunjukkan tempat itu kepadanya. Lalu ia segera pergi ke tempat itu untuk menggali kembali hosti yang dikuburkan itu. Hosti itu masih dalam keadaan utuh, putih tanpa kerusakan dan cacat sedikit pun. Oleh sebab itulah Santo Norbertus dilukiskan dengan sebuah monstrans atau sibori. Pada tahun 1126, Norbertus ditabiskan menjadi uskup agung di Magdeburg, Jerman. Di sana ia melanjutkan pekerjaannya memulihkan ketertiban di dalam gereja, dan memperbaiki taraf hidup rohani para imam. Setelah banyak perjuangan demi penyebaran Injil, Norbertus meninggal dunia pada tahun 1134. 2. Santo Filipus, diakon dan penginjil. Filipus adalah salah seorang dari ketujuh diakon yang diangkat para rasul untuk melayani umat Kristen perdana. Ia berkarya sebagai diakon di Yerusalem. Kisah Para Rasul bab 6 ayat 5-6, kemudian mewartakan Injil di Samaria, bab 8 ayat 5-13, di daerah Gaza ayat 26-39, dan di Asdod. Oleh karena itu ia disebut Filipus si pemberita Injil. Akhirnya ia tinggal menetap di Kaisarea. Di situ ia menerima Paulus bab 21 ayat 8. Filipus ini sering dicampur adukan dengan Filipus murid Yesus yang berasal dari Betsaida,
Markus bab 3 ayat 18 dan seterusnya, dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13. Santo Norbertus dan Santo Filipus, doakanlah kami. Kak Carla Channel.